Bismillahirrahmanirrahim. Faslun yusannu siwaku fi kulli hal. Kita lanjutkan daripada kita Muqaddimah Hadramiyah sampai pasal atau kita masuk ke pasal yang baru. Terakhir kita membahas pasal mengenai awani atau bejana, perabotan, perkakas. Kita bahas kemarin semua perabotan itu halal digunakan, boleh digunakan kecuali yang terbuat dari emas atau dari perak. Kalau misalkan selain emas atau perak, walaupun misalkan nilainya lebih mahal dari emas atau perak, boleh, cuma makruh. Ya, misalkan ada, ada orang punya jam tangan dari diamond, misalkan, atau sendok dari permata atau dari berlian yang harganya itu mungkin berlipat dari emas atau perak. Hukumnya gimana? Boleh-boleh aja. Yang penting bukan emas sama perak. Alasannya kenapa? Karena kalau emas atau perak ini semua orang itu paham. Ya. Di antara alasan kenapa kita ini nggak boleh menggunakan perabotan yang terbuat dari emas atau perak, karena itu bisa menghancurkan hati orang-orang yang nggak mampu. Artinya nyakitin hati orang-orang yang nggak mampu. Mereka aja buat makan itu susah. Ini piring segala pakai dari emas atau dari perak kan gitu ya. Jadi bikin sakit hati orang nggak mampu. Nah sekarang ada tuh sebagian orang pakai emas, ini terbuat dari emas, terbuat dari casing handphone dari emas. Nah itu nggak boleh juga, haram hukumnya. Emas beneran ya. Nah itu kenapa? Karena bayangin orang yang nggak mampu itu ngelihat, ya Allah itu segala casingnya pakai emas, ini makan aja makannya susah. Nah, itu diantara alasan kenapa kita nggak boleh menggunakan perabotan yang terbuat dari emas atau perak. Nah itu kok batu mulia yang lebih mahal dari emas atau perak, kenapa boleh? Padahal itu kan kalau orang lihat, juga ngenes juga ngelihatnya, ya, dia susah. Ini ada orang perabotannya itu mahal harganya. Karena biasanya orang awam itu, ya, orang biasa itu nggak kenal sama batu-batu mulia, kenalnya emas sama perak, ya. Jadi kalau misalkan kita nih orang nggak paham ngelihat misalkan cincin batu masakan sama batu berlian beneran, nggak bisa bedain gitu. Nah, misalkan lihat orang misalkan ada yang lagi pakai cincin berlian, yang pakai misalkan Wahid, paling masakan itu tukang agar misalnya, padahal beneran gitu ya. Jadi kalau misalnya ada orang perabotannya dari batu mulia, dari bahan yang lebih mahal dari emas atau perak, sah aja, nggak pakai haram. Kenapa? Karena orang miskin, orang nggak mampu, orang nggak mampu kalau ngelihat itu ya nggak tahu juga, dikirain piring biasa kan, nggak pakai sakit hati. Beda kalau emas, pasti itu emas ya. Jadi alasannya seperti itu. Cuma hukumnya tetap makruh. Kalau memang mahalnya karena bahan dasar. Kalau mahalnya karena memang cara membuatnya yang susah, karena kerajinan tangannya, itu nggak makruh. Kenapa ini kok mahal? Karena memang ini barangnya susah dibikinnya, handmade, ya, handmade. Jadi mahal, nggak makruh punya barang yang kayak gitu. Kenapa nih mahal? Emang karena bahan bakunya mahal, jadi mahal. Kalau bicara bentuknya sih biasa-biasa aja. Itu makruh yang model kayak gitu. Tapi kalau misalkan memang karena pembuatannya yang sulit, yang antik, yang unik, itu jadi mahal, itu nggak makruh. Kalau contohnya apa contohnya? Misalkan. Sepatu dari emas ada gitu nggak? Nah pokoknya begitu ya, misalkan ya apa aja sih. Nah itu masalah awani atau perabotan. Nah sekarang kita masuk pasal yang membahas tentang khisalul fitrah. Apa khisalul fitrah? Khisalul fitrah ini anjuran-anjuran dalam syariat yang berkaitan dengan badan kita. Artinya syariat menuntut kita sebagai umat Islam, kita dituntut untuk bersih, batin dan zahir. Utamakan batin, tapi dua-duanya mesti. Batinnya bersih, hati kita bersih,
zahirnya badan kita juga bersih. Dua-duanya kalau bisa. Jangan cuma zahirnya doang dipikirin, batinnya ditinggal. Nah, jadi di antara bentuk perhatian syariat terhadap kebersihan daripada zahir badan kita, itu ada beberapa hal anjuran. Supaya apa? Supaya badan kita tetap bersih, tetap terjaga, tetap bersih. Nah, itu namanya khisalul fitrah. Itu dianjurkan, sesuatu yang dianjurkan. Nah, di antaranya yang pertama dibahas ini adalah as-siwak. As-siwak ini di antara khisalul fitrah. Kenapa? As-siwak itu kan membersihkan gigi, membersihkan kotoran-kotoran yang ada di gigi, membersihkan bau yang ada di mulut. Nah, di antara khisalul fitrah as-siwak. Yusanu siwaku fi kulli hal. Pertama, siwak ini hukumnya apa? Sunnah. Sunnah bersiwak. Kapan? Kapan aja. Jadi siwak itu sebenarnya bukan cuma sebelum sholat doang. Sunnah siwak kapan aja. Jadi kalau misalnya mau dapat pahala banyak, gampang, siwakannya terus. Nggak berhenti itu pahala, lah beneran. Cuma min ghairi tafrit wala ifrat. Artinya nggak berlebihan. Jangan misalkan siwak kan gitu. Nggak berhenti misalnya. Nah, itu nggak dianjurkan itu ya, terlalu berlebihan ya. Artinya apa? Siwak itu dianjurkan setiap kali apa ya? Ada perubahan, bukan perubahan. Kayak misalkan kita mau diri, siwakan dulu. Ya. Jalan, masuk rumah, siwakan lagi. Duduk, siwakan lagi. Nah, jadi kalau setiap keadaan, bukan setiap waktu, bukan. Setiap waktu itu maksud setiap saat, enggak. Setiap keadaan. Dari sekarang duduk nih. Udah selesai ngaji siwakan. Ngobrol lagi misalkan, makan lontong atau siwakan. Jangan siwakan terus ya. Ntar makan bakwan atau lagi siwakan lagi. Jadi kalau ada perubahan keadaan, sunnah bersiwak. Dari bangun ke duduk ke bangun, habis makan, habis nyemil. Nah, itu sunnah siwak fi kulli hal. Di setiap keadaan. Bukan di setiap saat ya, tapi di setiap keadaan. Wa yata'akkadu lil wudu. Yang pertama kita bahas itu hukum bersiwak. Jadi hukum siwak ini sunnah. Kapan aja. Artinya di setiap keadaan. Cuma ada beberapa saat di mana itu lebih dianjurkan. Sangat dianjurkan kita untuk bersiwak. Jadi kesunahannya lebih kuat, pahalanya lebih gede. Kapan? Yang pertama lil wudu. Ketika kita wudu, tepatnya sebelum kita wudu. Ya, sebelum kita, ada yang mengatakan sebelum cuci tangan, ada yang mengatakan setelah cuci tangan yang telapak tangan ya, bukan tangan yang habis muka, bukan. Tangan yang sebelum kumur. Ya, kan sunnah tuh sebelum kumur kita cuci tangan, telapak tangan 3 kali. Ada yang bilang siwakannya sebelum cuci tangan. Jadi habis baca bismillah, siwakan, cuci telapak tangan 3 kali, kumur-kumur, hidung sampai selesai wudu. Ada yang bilang siwakannya itu setelah cuci tangan. Cuci tangan 3 kali. Sebelum kumur-kumur kita bersiwak. Kemudian kumur-kumur, istinsyaq sampai selesai. Jadi itu sangat dianjurkan ya. Wa yata'akkadu lil wudu was-salati likulli ihram. Itu yang pertama. Setiap kali kita wudu sangat dianjurkan untuk didahulukan dengan siwak. Yang kedua, setiap kali sholat wajib ataupun sunnah. Kapan? Sebelum kita takbiratul ihram. Setiap mau sholat siwak. Setiap mau sholat siwak. Walaupun sholatnya ini jarak antara sholatnya itu berdekatan. Kayak sholat tarawih. Sholat tarawih itu kan 20 rakaat. Ada 10 sholat. Karena setiap sholat 2 rakaat. Ya, dikali 10 jadi 20 rakaat. Belum tambah witir 2 kali sholat. Jadi total kalau sholat tarawih yang biasa di kita itu 12 kali siwak kan. Ya, 10 buat sholat tarawih, 2 buat sholat witir. Itu walaupun jaraknya berdekatan, enggak masalah. Tetap sangat dianjurkan setiap kali kita ini belum sholat, kita untuk bersiwak. Bersiwak setiap kali mau sholat. Kenapa? Karena as-salatu bisiwak ka-arba'ina shalah bighairi siwak. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Sholat yang pakai siwak itu sama dengan 40 sholat nggak pakai siwak gitu. Jadi kalau kita sholat 2 rakaat misalkan, kita sholat misalkan sholat duha 4 rakaat. 2 rakaatnya pakai siwak, 2 rakaatnya kagak. Itu 2 rakaat yang pakai siwak 40 kali lipat dari 2 rakaat yang enggak pakai siwak. Jadi banyak ya, 40 kali bayang, 40 kali. Dengan cara yang gampang, itu bersiwak.
Wa iradati qiraatil Qur'an. Yang ketiga, sangat dianjurkan untuk bersiwak setiap kali kita mau baca Al-Qur'an. Apakah bacanya itu pakai Al-Qur'an mushaf atau kita misalkan bacanya itu ngafal, ya. Misalkan mau baca ayat kursi, kita pakai siwak. Mau ngulang hafalan misalkan, sebelum membaca Quran dipakai siwak. Wal hadithi wa dzikri. Kemudian diantaranya selain baca Quran, begitu juga ketika mau baca hadis, ya. Wa dzikri, ketika mau berzikir, mau istighfar, mau sholawat, mau zikir, ya, mau tahlil, siwakan. Siwak terlebih dahulu. Sangat-sangat dianjurkan. Selanjutnya wasfirarul asnan, ketika ada perubahan di mulut, apakah itu perubahan pada aroma atau perubahan pada warna gigi. Jadi kalau gigi itu berubah warnanya kuning karena makanan atau karena yang lainnya, atau aroma mulutnya berubah, jadi sedikit nggak enak, kurang sedap, maka sunnah untuk bersiwak. Habis makan siwak, atau berubah aromanya siwak. Wasfiraril asnan wa dukhulil bait, setiap kali mau masuk rumah siwakan. Wal qiyam minan naum, bangun tidur siwak. Wa iradatun naum, mau tidur siwak. Wa likulli halin yataghayyaru fihi al-fam wa yukrahu lis-shaimi ba'da az-zawal. Jadi itu tadi beberapa saat atau keadaan-keadaan yang sangat dianjurkan untuk bersiwak. Terlebih-lebih pas mau sholat dan sebelum baca Al-Quran, itu sangat-sangat dianjurkan, dan sebelum wudhu. Wa yukrahu lis-shaimi ba'da zawal. Tapi khusus bagi orang yang puasa, setelah waktu zuhur jangan siwakan lagi. Kalau dari subuh sampai zuhur masih boleh. Dari zuhur sampai maghrib kalau bisa jangan. Kenapa? Hukumnya makruh, bukan sunnah lagi, tapi makruh. Kenapa? Karena siwak bisa menghilangkan bekas puasa yang ada di gigi. Apakah itu warna gigi yang berubah, atau biasanya aroma mulut yang berubah karena disebabkan nggak makan. Nah, orang kalau nggak makan sejam, 2 jam, 3 jam, itu aroma mulutnya berubah, ya. Nah, itu atharul ibadah. Itu mulutnya berubah, atau kasarnya mulutnya bau karena puasa. Yang mana puasa ini adalah ibadah. Jadi bau mulutnya itu karena ibadah. Sesuatu bekas ibadah, ya. Setiap bekas ibadah itu nggak dianjurkan untuk dihilangkan. Bau mulut itu bekas ibadah, nggak dianjurkan untuk dihilangkan. Apalagi Nabi mengatakan la khulufu famis shaim atyabu indallahi min rihil misk. Bau mulut orang puasa lebih harum dari minyak misik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Berarti jangan dihilangi. Karena makruh orang kalau misalkan habis zuhur itu menghilangkan bau mulutnya dengan siwak. Kenapa mesti habis zuhur? Kenapa enggak dari subuh? Karena itu biasanya bau mulut yang disebabkan oleh puasa itu baru ada ketika zuhur. Kalau habis subuh udah bau berarti emang ada yang salah. Apakah salah makan atau memang dari kemarin nggak sikat gigi, kan gitu ya. Tapi kalau orang misalkan sikat gigi sebelum subuh, nah itu biasanya bau-baunya udah zuhur udah bau. Kenapa? Karena puasanya. Maka terjadi khilaf antara ulama. Kalau ada orang bau mulutnya bukan gara-gara nggak makan, tapi gara-gara tidur, ya. Misalkan dia tidur tuh habis subuh, kayak kebanyakan kita kan kalau puasa atau kalau nggak kerja, misalkan tidur habis subuh. Bangun jam 9 udah bau. Kenapa? Karena tidur, atau bangunnya banyak orang bangun habis subuh tidur bangun jam 2 tuh kan. Jam 2 tuh. Bayang zuhur tidur lagi bangun jam 4 kan gitu ya. Tapi jam 4 bangun sembahyang, rebah-rebahan nonton TV, maghrib udah tidur ya. Puasanya 3 jam doang. Nah, bangun jam 1, jam 2 mulutnya bau. Kenapa? Bukan karena nggak makan, bukan ya. Karena tidur ya. Karena tidur. Ada khilaf. Ada yang bilang boleh disiwaki. Boleh. Nah, itu ya. Jadi kalau orang puasa masih boleh siwakan habis subuh sampai sebelum zuhur. Asalkan dengan siwak, kayu siwak itu masih boleh. Tapi kalau pakai sikat gigi itu dari subuh udah makruh. Dari subuh udah makruh. Kenapa? Karena di pasta gigi itu atau kita bilang odol itu ada rasa manisnya, ya.
Boleh kalau misalkan odol kodomo tuh kan, ada rasa jeruk, ada rasa apel tuh. Kalau odol orang gede itu masih ada juga manis-manisnya, ada rasa mentol. Nah itu nggak bedanya kita nyicipin makanan. Kalau nyicipin makanan nggak pakai ditelen, kalau bukan tukang masak makruh. Jadi sama aja, mencicipi sesuatu ketika puasa tanpa menelannya nggak membatalkan puasa, cuma makruh. Jadi orang yang siwakannya pakai sikat gigi pakai odol itu dari subuh udah makruh. Kenapa? Karena ngerasain rasa manisnya odol. Ya. Jadi kalau misalnya mau siwak, misalkan sholat subuh mau siwak, ya siwak pakai siwak yang kayu siwak. Atau sholat duha mau siwak masih boleh. Asalkan jangan pakai sikat gigi pakai odol. Nah itu dia. Selanjutnya wa yahsulu bi kulli khashinin la usbu'ihi wal araqu aula thumma an-nakhlu yustahabbu an yastaka bi yabisin nudiya bil ma' wa an yastaka 'urdan illa fil lisan wa ayyadahin. Nah, kemudian yang pertama yang sudah kita jelaskan tadi hukum bersiwak. Kapan aja kita dianjurkan untuk siwak. Yang kedua, bagaimana cara bersiwak? Alat apa yang boleh digunakan untuk bersiwak? Kita mulai dari alat ya. Alat apa yang boleh digunakan? Artinya yang sunnah digunakan untuk bersiwak. Pada dasarnya siwak ini sah. Kalau sah berarti ada pahalanya. Setiap benda yang kasar, boleh dijadikan alat untuk siwak. Setiap alat yang kasar boleh digunakan, sah digunakan untuk bersiwak. Apapun jenis bendanya. Apapun jenis bendanya. Yang penting kasar. Kenapa harus kasar? Karena yang kasar itu biasanya bisa menghilangkan kotoran yang ada di gigi. Mesti kasar. Kalau misalkan licin, kayak misalkan plastik misalkan ya, ente buat bersihin gigi nggak bisa. Kenapa? Karena sifatnya itu licin, dia nggak bisa menghilangkan kotoran yang ada di mulut, di gigi atau di lidah. Ya. Jadi mesti yang kasar, apapun yang kasar. Mau itu siwak yang biasa kita pakai, kayak gini tuh ya. Atau mau sikat gigi itu termasuk kasar karena ada bulu-bulunya itu, jadi dia bisa menghilangkan kotoran yang ada di mulut. Atau misalkan pakai amplas ya, kertas amplas itu kan kasar banget ya. Itu amplas tuh pakai amplas. Wah, kalau ngaji separuh begitu ngantuk-ngantuk ya. Sunnah siwak menggunakan yang kasar-kasar. Wah, makin kasar makin bagus kan gitu. Jangan salah ya, bukan makin kasar makin bagus. Pokoknya setiap yang kasar pada dasarnya boleh dijadikan alat bersiwak. Jangan amplas kita jadikan siwak ya. Jadi setiap yang kasar boleh kita jadikan untuk alat siwak. Cuma ada keutamaannya. Artinya kalau ditanya bagusnya pakai apaan siwak ya. Nah, kalau bicara bagusnya pakai apaan, siwak itu lebih bagus yang paling utama menggunakan kayu pohon arok. Ada pohon namanya pohon arok. Itu tumbuhnya biasanya di gurun-gurun, di tempat yang panas, di Arab, di Arab Saudi, di Yaman, di Mesir, pokoknya di jazirah Arab atau tempat-tempat yang memang panas. Nah, itu biasanya ada tumbuh tuh di situ. Nah, di pohon arok ada buahnya manis ya. Tapi yang digunakan itu batangnya dari kayu arok. Nah, di Indonesia walaupun nggak ada, alhamdulillah karena sekarang ini udah gampang transportasi pengiriman, kita tetap bisa bersiwak dengan kayu arok. Kalau misalkan sekarang sih udah gampang ditemuin ya. Kalau misalkan nggak ada kayu arok, sumenakhl. Kalau nggak ada kayu arok, pakai serabut pohon korma. Jadi kalau pernah lihat pohon korma itu kan ada serabut-serabutnya ya. Bukan batangnya, ini batang pohon korma. Mau gimana sih waktu batang pohon korma? Pokoknya atau ente yang ada di pohon korma itu ya. Ente bikin kecil buat apa namanya, buat siwak. Cuma sekarang udah hampir nggak ada. Kenapa? Karena siwak ini kayu arok tadi itu istilahnya di mana-mana ada, walaupun bukan di tempat yang tumbuh pohon arok. Nah itu dia. Jadi yang paling utama kalau bisa pakai kayu arok. Pakai sikat gigi boleh apa nggak boleh aja, sah aja. Cuman diniatin ya, diniatkan. Kalau orang siwak pakai kayu arok ini pasti dia tujuannya sunnah. Jadi nggak perlu ditanya lagi. Pasti tujuannya sunnah. Kenapa? Karena biasanya orang kita itu nggak tahu siwak kecuali dari ini.
Kalau sikat gigi udah jadi kebiasaan. Jadi kalau misalkan ada, oh kan sikat gigi ini boleh, siwak ini boleh pakai sikat gigi, oh berarti setiap hari saya siwakan, nggak juga. Kalau misalkan nggak diniatkan siwak, nggak ada pahala, bersihnya dapat, cuman pahalanya enggak. Jadi kalau sikat gigi, siwaknya pakai sikat gigi, sah-sah aja dan dapat pahala. Kalau diniatin, kalau nggak diniatin ya nggak ada pahalanya. Ya, jadi kalau bisa sikat gigi juga, siwakan juga. Sekarang odol ada odol yang siwak, ya odol dari siwak. Apa cuma rasanya doang? Kayaknya dari ekstra itu ya, dari ekstra kayu orok. Nah setelah diteliti memang banyak khasiatnya, kayu orok ini banyak khasiatnya buat kesehatan gigi. Jadi bagus dia, walaupun memang bentuknya kayu. Nah itu kalau pakai kayu orok, jadi bagus pakai kayu orok. Itu pertama tadi, karena di ini lebih utama, kemudian khasiatnya banyak, kemudian lebih simple, lebih gampang, lebih ringkas. Kalau mau sholat kan enak pakai siwak, mau baca Quran pakai siwak. Kalau ente bawa sikat gigi gimana itu? Kalau di kantong ya, mau sholat repot juga kan ya, membaca Quran begitu disangka orang setengah gitu ya. Kayak pakai siwak ya. Cuma memang kalau kita punya siwak dijaga kebersihannya begitu ya. Jangan tuh siwak udah bertahun-tahun nggak diganti, nggak pernah dicuci, wah jember itu namanya. Paling nggak siwak itu ya kalau misalnya memang kita rutin pakainya seminggu sekali, 2 minggu sekali, itu paling telat sebulan sekali diganti ya. Kemudian tiap hari, tiap waktu sekiranya udah kotor dibersihin pakai air. Karena yang paling afdol itu siwak yang kering kemudian dibasahin pakai air. Kan ada tuh sebagian siwak kayunya masih kayu muda. Nah itu kurang, maksudnya bagus juga, cuman lebih bagus lagi yang udah tua kayunya, kemudian dibasahin pakai air, jadi bersihin. Ya. Jangan punya siwak nggak diganti-ganti, siwak keramat. Kenapa? Karena nggak diganti-ganti. Ya harus bersih. Jadi seperti itu ya hukum alat yang sah digunakan untuk bersiwak. Yang terakhir, bagaimana cara bersiwak? Ya, cara bersiwak gimana aja sah. Yang penting ngilangin, yang penting ditaruhnya itu di gigi, dipakainya di gigi. Cuma kalau bicara cara yang paling utama itu an yastaka urdan illa fil lisan. Pertama, siwakannya itu gerakannya vertikal, horizontal, vertikal. Kalau begini vertikal, horizontal. Vertikal ya, kalau horizontal ke atas. Vertikal. Gerakannya vertikal. Kalau dokter gigi sekarang nyaranin begini ya. Ya. Kalau siwak begini jontor gitu. Kenapa kan nggak sehalus sikat gigi ya? Jadi ulama menyarankannya vertikal, menyamping ya. Wa yastaka urdan illa fil lisan. Itu sunahan pertama. Kecuali kalau kita mau membersihkan lidah. Nah sebenarnya banyak yang mengatakan sumber bau itu karena kotoran yang ada di lidah. Jadi kalau siwakan itu selain kita bersihin gigi, sunnah juga untuk membersihkan lidah pakai siwak tadi. Ya. Makanya sering dibersihin siwaknya. Jadi kalau di gigi yang lebar, kalau di lidah itu panjang. Nah kemudian dianjurkan siwaknya itu sebanyak 3 kali. 3 kali kanan, 3 kali kiri. 1, 2, 3. Pakai kayak angka 8 mesti seperti angka 8 atau enggak mesti? Bebas, mau angka 8 boleh. Kalau inti bisa pakai angka misalkan 10 juga boleh, terserah angka berapa. Yang penting 3 kali. 3 kanan, 3 kiri. Tuh, 2, 3. Itu 3 kali menyamping kecuali di lidah. Lidah itu narik ya, manjat. Wa ayyadahina ribban. Nah, ini khisal fitrah yang pertama. Jadi yang pertama dijelaskan, yang paling panjang penjelasannya itu masalah siwak. Nah, selain siwak masih ada hal-hal yang disunnahkan, dianjurkan yang berkaitan dengan kebersihan badan kita. Insyaallah kita jelaskan di pertemuan yang akan datang. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin la ilaha illallah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك وفي مرضاتك جميعا اللهم يا عالم بحالاتي واطلع على سرائري
اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاء راغب مستسلم لقضاء واكتبني من أولياء واسلك بي سبيل هداك والحقني بأصلياك وصلى الله عليه وسلم.